Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya di channelnya Mama Ruby. Kali ini saya mau berbagi resep bikin kue nastar ya, persiapan buat lebaran Idul Adha. Ditontonin ya sampai selesai, semoga suka. Dan tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bahan-bahannya tepung terigu kita pakai yang segitiga biru ya mem, sekitar 675 gram. Kemudian ada gula bubuknya 100 gram, itu tepung maizenanya 25 gram. Kemudian susu bubuknya 4 sendok. Telurnya kita ambil kuningnya aja 4 butir. Kemudian menteganya ya sekitar setengah kilo atau 500 gram. Kemudian kejunya secukupnya. Menteganya itu kita pakai yang cookies ya mems, yang khusus untuk bikin kue ya. Cara membuatnya, pertama kita campurkan dulu mentega sama gula halus ya. Kita hancurkan atau kita mixer sampai dia benar-benar rata dan berwarna keputihan. Maksud saya berwarna putih gitu ya, enggak lagi kayak mentega yang warna kuning gitu ya, kayak biasa. Terus ditambah juga dengan susu bubuknya, kita mixer deh. Mixer juga bisa pakai manual atau bisa juga pakai mixer ya. Kalau saya sih kayaknya lebih menghemat tenaga pakai mixer aja. Ini diaduk terus ya men, sampai rata, sampai warnanya berubah dan sedikit mengembang yang pasti ya. Pakai kecepatannya yang pertama ya kayak biasa, kecepatan rendah dulu ya. Kemudian kita naikkan kecepatannya sampai kecepatan yang paling tinggi, kecepatan mixernya maksud saya. Diaduk-aduk terus ini sampai dia rata ya, dan diputer-puter lah gimana cara kita biasa kalau ini bikin kue. Saya juga nggak pandai-pandai amat mems, tapi ya berusaha lah untuk bisa ya, belajar dan yang pasti ya terus belajar lah. Ini warnanya juga kayaknya udah agak sedikit berwarna putih ya, walaupun masih ada juga lah ini kuning-kuning. Jadi sekitar kira kalau kita kasih di mixer itu sampai warnanya keputihan putih, warnanya itu sekitar 15 menit kali ya. Nah, kalau warnanya udah berubah, terus kita kasih tambahkan telur yang 4 butir tadi ya. Yang kuningnya aja ini ya mems, jangan lupa. Jadi kita pisahkan dulu dari putihnya, kuningnya aja dimasukkan. Ini kayaknya kita aduk terus ya sampai dia berwarna putih dan mengembang. Ini kayaknya udah kelihatan warnanya berubah. Kita tambahkan susu bubuknya ya mems, sekitar 4 sendok ini pakai susu bubuknya ya. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar dia tercampur rata. Diputar-putar boleh ininya ya, tempatnya. Setelah diaduk dan kita yakin kalau memang susu sama telurnya tadi benar-benar udah tercampur rata ya.
Oke mems, ini kayaknya udah rata ya, udah mengembang. Jadi mixernya kita matiin dulu, kemudian kita campurkan dulu tepung terigunya sebanyak 675 ya, dengan 25 gram maizena, tepung maizena. Jadi kedua tepung itu totalnya 700 gram ya mems. Diaduk rata, pakai sendok aja boleh. Baru ya pelan-pelan ya, karena nanti kalau sananya udah bercampur baru kita masukkan sedikit demi sedikit ke adonan tadi. Tapi ini mixernya tetap dimatiin dulu ya. Jadi kalau kita udah benar-benar yakin udah tercampur, kita masukkan ke adonan, nanti baru kita mixer lagi. Ini kita masukkan lagi ya tepungnya separuhnya lagi. Jadi kita, kalau saya tadi ini buatnya mems, jadi kita bagi 3. Jadi pertama sepertiganya diaduk lagi pakai mixer, setelah rata baru kita masukkan lagi sepertiganya, diaduk lagi dengan mixer sampai tempatnya kita putar-putar ya supaya dia kecampur. Kemudian baru kita masukkan lagi sepertiga yang terakhir. Ini kita aduk terus ya sampai tepung terigunya sama adonannya ini kecampur. Jadi memang pada saat kita mixernya itu agak sedikit berat gitu ya, karena memang tepung terigunya itu kan memang berat. Jadi kita kira-kira udah kecampur, kita matiin mixer, baru kita siap untuk membentuk adonan nastarnya. Nah kayak gitu mem, itu hasilnya ya. Jadi nggak terlalu lembek dan kekerasan sedang sih kalau menurut saya. Nah sembari nunggu itu saya buat untuk memudahkan ya, kita buat kecil-kecil sih, bola-bola kecil selai nanasnya. Nanti cara membuat selai nanasnya saya bikin videonya ya untuk yang berikutnya. Nah gini ya. Jadi kita ambil pakai 1 sendok takar aja, ada nanti takarannya. Kemudian untuk adonannya dipipihkan. Lanjut kita masukkan isi selai nanasnya sedikit aja ya mems. Kemudian kita bulet-buletin gitu selanjutnya. Tuh adonannya ya lembut sekali dan nggak lengket yang pastinya. Jadi kalau menurut saya ini nanti hasilnya itu biasanya tuh lembut dan gurihnya pas gitu ya, lumer ya. Jadi kita gigit benar-benar dia hancurnya di mulut itu dan lembut sekali. Boleh deh teman-teman dicobain resepnya, saya yakin rasanya endes dan nggak mengecewakan, dijamin nggak anti gagal ini. Jadi dengan kita bentuk gini ya mem, pakai takaran kira-kira ada sendok kecil, takaran sendok Tupperware itu bisa jadinya sekitar 5 loyang untuk adonan yang kita buat tadi ya. Jadi mungkin kira-kira
dapatnya kalau gelok yang saya gelok atau wadah ya, kalau saya nyebutnya gelok sih, wadah kue kering itu sekitar dapat 2 toples lah yang agak sedang ya. Nah ini udah selesai. Saya langsung dikasih kuning telur ini mems, kuning telur kemudian dicampur dengan margarin ya, dicairkan dulu margarinnya, setelah dingin baru kita campur dengan kuning telur, karena kalau nggak didinginin dulu nanti masak deh telurnya. Nah itu ya saya ini, jadi saya ini mems praktis itu versi saya ya. Kalau versi saya ngasih kuning telurnya sama nanti ada topping kejunya di atas itu sebelum dimasukkan di oven. Ada juga sih teman-teman yang dimasukin dulu ke oven, nanti kira-kira udah setengah mateng dikeluarin lagi baru dikasih kuning telur. Kalau kita enggak sih, cari yang praktis aja ya. Jadi tergantunglah versi masing-masing gimana sukanya. Kalau saya gitu. Nah ini ya, jadi kita nggak pakai perwarna kue ini mems, saya cuman kasih telur kuningnya aja ya. Sekali lagi kuningnya aja diambil, putihnya nggak dipakai. Kemudian dicampur dengan margarinnya dicairin dulu, terus kita dinginin baru kita campur dengan telur tadi, si kuning telur tadi ya. Jadi untuk sekitar 5 loyang itu kira-kira butuh sekitar 3 telur lah kalau saya kemarin yang ukuran sedang-sedang itu ya. Nah ini setelah kita kasih kuning telur di atasnya, dikasih topping juga parutan keju yang sisaan tadi ya. Jadi 1 batang keju itu separuhnya kita masukin ke ini, kalau versi saya ya, separuhnya kita masukin ke adonan tadi, kemudian separuhnya lagi buat topping di atasnya. Anak-anak saya sih suka keju mems, jadi toppingnya itu harus banyak, mereka seneng. Nah ini ya, ini setelah selesai kita masukin ke oven, kira-kira sekitar 15-20 menit lah udah matang itu ya, dengan api atas bawah sekitar 130-150 derajat Celcius ya. Setelah waktunya sekitar 20 menit ya, kita lihat hasilnya. Karena ini kan pakai timer ya mems, jadi nanti pasti ada alarmnya gitu. Kita buka ovennya, kemudian kita lihat hasilnya. Tadadang. Ini hasilnya mems. Itu satu yang hilang itu sudah dicicip, udah ngecek apa bener-bener udah matang atau belum ya. Nah gini deh hasilnya, cantik ya. Nah dinginin dulu, kemudian setelah dingin baru kita masukkan ke dalam toples. Jadi siap deh kue nastarnya buat persiapan Lebaran Idul Adha. Boleh juga sih jadi cemilan, rekomen saya buat teman-teman yang mau coba. Ayo dicobain resepnya, dijamin rasanya endes, nggak bakalan nyesel deh. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.
serta jika berkenan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa lagi, selamat mencoba. Assalamualaikum.